Jadi jenis alat bantu kesehatan yang dijamin dalam program JKN oleh BPJS Kesehatan itu ditentukan oleh Menteri Kesehatan. Dalam hal ini dituangkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023. Terus misal saya katakanlah klaim kacamata itu bulan ini. Nah, 3 bulan ke depan rusak itu kacamata. Bisa iya, lagi, saya belum jelaskan ya. Jadi, jadi kalau misalnya hari ini saya pakai telinga kiri, telinga kiri ya. Ini saya pakai Iya. telinga kiri. Telinga kiri. Berarti yang kanan nggak dipakai. Ternyata bulan depan, tahun depan, oke, tahun belum depan, ya, belum tahun 5 depan tahun. ini telinga kanan saya sudah mulai juga. Bisa enggak? Halo, selamat pagi Sobat JKN. Kembali lagi bersama saya, Imam Sitohang dan Nasme Siap. Tentunya pada pagi hari ini kita akan berbincang-bincang asik di tengah terik matahari pagi yang hangat. Sehat. Dan tentunya kali ini kita kedatangan narasumber yang cerah dan menarik sekali tentunya. Dia kayaknya soft pagi ini, dia soft banget. Soft banget. Soft banget Iya, pagi ini. yang jelas kontras banget sama bunga-bunga. Asik. Oke, tak kenal sama kata? Kenal. Oh, tak kenal. Makanya kenalan dulu lah. Oke, jadi narasumber kali ini kita kedatangan Kakak Ulfa. Tunggu. Siapa tahu Kakak Ulfanya nak mau dipanggil kakak, bagusnya dipanggil apa? ibu atau panggil kakak ini? Kakak saja, kakak Ulfa. Oke. Berarti saya dipanggil adek di? Kita semua kakak. Oh, kakak Imam. Iya. Santai. Silakan Kakak Ulfa diperkenalkan dulu. Hai Sobat JKN, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ulfa Amalia, saya staf utilisasi dan pencegahan kecurangan di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Polewali. Ingat jangan curang, Mas. Ya, jadi terima kasih untuk hari ini saya diundang pada podcast Pow. Jadi gitu. Jadi status Sobat JKN perlu tahu itu statusnya. Kak Imam. Statusnya. Nggak usah deh. Oh ya. Oke, kita mau bahas apa nih Kak kali ini? Apa? Maunya apa? Kayaknya suruh itu deh, yang apa? Alat bantu apa gitu? Alat kesehatan. Ya, yang tentunya yang dijamin sama BPJS Kesehatan ya. Yang dijamin sama BPJS Kesehatan. Iya. Jadi Sobat JKN, jadi Kakak Imam dan Kakak Mei, jadi di BPJS di program JKN itu ada juga alat kesehatan yang dijamin oleh BPJS Kesehatan. Jadi alat kesehatan itu adalah semua alat kesehatan termasuk alat bantu kesehatan yang digunakan dalam rangka penyembuhan, jadi sesuai dengan indikasi medis. Jadi alat bantu kesehatan ini, jenis alat bantu kesehatan yang dijamin dan juga tarif itu diatur sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023. Jadi jenis alat kesehatan yang dijamin oleh program JKN dalam hal ini BPJS Kesehatan yaitu kacamata, alat bantu dengar, kemudian protesa alat gerak, selanjutnya protesa gigi atau lebih dikenal mungkin dengan gigi palsu atau gigi tiruan, selanjutnya korset tulang belakang, penyangga leher dan juga keruk. Jadi alat bantu kesehatan ini diberikan kepada pelayanan rawat jalan maupun rawat inap bagi peserta JKN tentunya sesuai dengan indikasi medis. Kak, kalau alat bantu pernapasan bisa Kak? Biasa bisa itu manusia dan manusia itu alat bantu kesehatan pernapasan itu. Belum ada. Jadi yang dijamin itu yang tadi saya sebutkan sesuai dengan yang ditentukan oleh Menteri Kesehatan. Oh. Gitu. Bentar, tadi itu peraturannya nomor berapa? Jadi jenis alat bantu kesehatan yang dijamin dalam program JKN oleh BPJS Kesehatan itu ditentukan oleh Menteri Kesehatan. Dalam hal ini dituangkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023.
Begitu Sobat DKN. Jadi diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor Oke. 3 Tahun 2023. Jadi bukan peraturan BPJS ya. Bukan. Jadi Langsung BPJS sama hanya Menteri Kesehatan. menyelenggarakan sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Iya. Dalam Terus hari tadi ini saya- Menteri Kesehatan. Terus tadi saya garis bawahi indikasi medis ya. Ya, tentunya harus sesuai dengan indikasi medis diberikan bagi pasien peserta jaminan kesehatan nasional, baik itu di fasilitas kesehatan tingkat pertama atau dalam hal ini puskesmas maupun klinik, dan juga di fasilitas kesehatan tingkat lanjutan atau rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Jadi seperti itu. Ya. Jadi Jadi, itu nggak sesuai bisa, peraturan itu ya, peraturan Ya. Menteri Kesehatan nomor 3 tahun 2023 ya. Terus Betul. tidak dituangkan lagi ya dalam peraturan BPJS Kesehatan, apa kita langsung mengupload ke situ? Ya, langsung dari peraturan Menteri Kesehatan. Jadi alur untuk mendapatkan alat kesehatan itu bagi sobat JKN tentunya seperti dengan pelayanan kesehatan yang lain. Jadi tentunya harus ke fasilitas kesehatan tingkat pertama dulu, kemudian dilakukan pemeriksaan di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Kalau memang indikasi medis untuk dirujuk, barulah akan dirujuk ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan. Seperti itu. Oh, jadi tetap harus pakai rujukan, tidak bisa ya langsung ke puskesmas aja. Bisa, Mami. Di situ Kalau ada di- kacamata di situ. Ya, ada. kalau alat bantu kesehatan yang terdapat di puskesmas itu untuk saat ini hanya protesa gigi atau gigi tiruan. Oh, Mungkin gitu, Wak. sobat JKN mungkin lebih mengenal Gigi menjadi palsu. gigi palsu, Iya, tapi saya sebenarnya taunya bukan juga gigi gigi palsu. Sebenarnya bukan iya, gigi iya. palsu. Jadi namanya gigi tiruan atau protesa gigi. Itu bisa didapatkan di fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun atau di fasilitas kesehatan tingkat lanjutan. Untuk kacamata, untuk alat bantu dengar, kruk, protesa collar neck tadi itu didapatkan di fasilitas kesehatan tingkat lanjutan atau di rumah sakit. Oh, collar Seperti neck, itu. collar neck saya dengar. Collar neck itu yang mana? penyangga leher. Oh, penyangga leher. Misalkan biasa penyangga Oh, leher yang penyangga leher. Collar neck, gitu. Penyangga leher. Mm. Terus Kak, Jadi- itu kacamata, penyangga leher, alat bantu dengar, itu semua disiapkan di rumah sakit ya Kak? Jadi kita langsung ngambilnya di rumah sakit gitu? Kalau untuk kacamata itu kita ada fasilitas kesehatan lain yang bekerja sama, dalam hal ini optik. Oh, Kalau kacamata. optik. Selebihnya alat kesehatan yang lain itu disiapkan oleh rumah sakit. Jadi untuk kacamata itu saya jelaskan tarifnya ya. Tarifnya Iya, iya. mungkin Oh, ada ya. tarifnya juga. Ya. Tarifnya juga. Jadi tarifnya ini adalah tarif maksimal yang ditentukan oleh Menteri Kesehatan yang dijamin oleh BPJS Kesehatan. Jadi untuk kacamata, jadi kacamata itu dia tarifnya itu ada 3 sesuai dengan kelas peserta JKN. Oh, sesuai kelas. Iya, sesuai dengan kelas. Jadi untuk kelas 1 pelayanan kacamata itu dijamin tarifnya itu sebesar 165.000. Kelas 1. Kelas satu. Salah, maaf, kelas 3. Kelas 3. Kelas 3 itu hak kelas 3 PBI, dan hak kelas 3 itu pelayanan kacamata dijamin sebesar 165.000. 160. Untuk kelas 2 tarifnya itu 220.000. Untuk kelas 1 itu 330.000. Kak, Jadi yang kelas 3 itu yang kelas 3 memang khusus PBI atau kelas 3 yang iurannya semuanya. yang Jadi kelas Termasuk yang 3 mandiri hak ya? kelas Oh, hak kelas 3 itu termasuk dengan PBI dan peserta mandiri. Itu dijamin 165.000. Jadi alur untuk mendapatkannya ini tentunya harus ke FKTP dulu, FKTP atau puskesmas, klinik tempat sobat JKN terdaftar. Jadi akan dilakukan pemeriksaan oleh dokter FKTP. Kemudian kalau memang ada indikasi untuk dirujuk, maka dirujuk ke dokter spesialis mata di rumah sakit. Jadi yang meresepkan kacamata itu harus dari dokter spesialis mata. Oh, Ya, jadi setelah itu prosedurnya gitu ya. setelah itu resep yang didapatkan dari dokter spesialis mata di rumah sakit untuk didapatkan kacamata dibawa ke optik yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Ya, jadi ini prosedur untuk mendapatkan kacamata itu sama ya dengan prosedur kita mendapatkan kayak alat bantu dengar, Ya.
Sama. bantu gerak. Betul, sama alurnya, Dan jadi sama. tergantung dokter spesialis yang ahli. Iya, Alat bantu dengar tergantung. mungkin sama spesialis Iya, THT. benar. Oh, THT ya kalau alat bantu. Kalau dengar alat ya. bantu dengar itu dari dokter THT. THT. Kalau kacamata dari dokter mata. Kalau protesa gigi atau gigi tiruan tentunya dari dokter gigi. Jadi untuk protesa gigi juga sendiri, selain bisa didapatkan di FKTP, juga bisa didapatkan di rumah sakit. Jika di FKTP itu memang indikasi untuk dilakukan, tidak dapat dilakukan di FKTP, maka dapat dirujuk ke dokter spesialis gigi yang berada di rumah sakit. Nah, dengar Sobat Betul. JKN, untuk mendapatkan alat bantu kesehatan yang dijamin oleh BPJS Kesehatan, kita harus mengikuti prosedur. Prosedur. Ya, Prosedurnya ya sesuai yang tertera di bawah ini. Mungkin Selanjutnya. saya mau lebih jelas lagi Kak. Misalnya kita kan ambil contoh saja ya, biar Sobat JKN itu lebih mudah dalam mencerna. Misal saya ini kelas 3 lah katakanlah. Tadi kan 165.000 ya ya, untuk kacamata. Jadi ketika istilahnya saya mau mengklaim ke BPJS Kesehatan itu maksimal segitu. Jadi 165. tarif alat bantu kesehatan adalah tarif maksimal yang ditentukan oleh Kementerian Kesehatan. Jika penggunaan alat bantu kesehatan melebihi tarif yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan, maka selisihnya adalah ditanggung peserta, dapat ditanggung oleh peserta sendiri, dapat ditanggung oleh asuransi kesehatan lain jika peserta memiliki asuransi kesehatan lain, dan dapat juga ditanggung oleh pemberi kerja. Jadi dapat ditagih ke pemberi kerja si pasien. Jadi maksimal itu yang 165 sesuai dengan tarif Kemenkes. Sisanya jika memang melebihi tarif, maka seperti itu tadi ditanggung sama peserta dan asuransi kesehatan lain jika memiliki. Jadi seperti itu. Oh gitu. Terus misal saya katakanlah klaim kacamata itu bulan ini. Nah, 3 bulan ke depan rusak itu kacamata. Bisa lagi iya, lagi saya belum jelaskan ya. Jadi untuk kacamata itu ada waktu ininya, penjaminannya. Jadi untuk kacamata dapat diberikan itu setiap 2 tahun sekali. Setiap 2 tahun sekali dengan indikasi medis. Jadi kalau kasusnya rusak atau apa itu belum bisa, tidak ditanggung sama program JKN. Jadi yang ditanggung itu sesuai indikasi medis. Jangka waktunya itu setiap 2 tahun. 2 tahun sekali. Sama ya, Pada sama juga ya dengan kayak alat bantu gerak, alat bantu dengar. berbeda lagi. Itu ya. Berbeda. Jadi tiap-tiap alat bantu kesehatan ini sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam Permenkes tadi. Jadi semuanya ada dalam Peraturan Menteri Kesehatan nomor 3. Jadi untuk kacamata itu setiap 2 tahun sekali. Oh, mungkin dilihat dari manfaatnya ya. Mungkin manfaatnya itu mungkin bisa digunakan 2 tahun sekali ya. Selanjutnya alat bantu dengar itu setiap 5 tahun sekali. Selanjutnya protesa gigi itu setiap 2 tahun sekali. Itu. Ya, tahu Pak. Kalau misalnya protesa gigi atau gigi tiruan yang masyarakat umum lebih kenalnya dengan Gigi palsu. gigi palsu ya, gigi palsu. Astaga, kirain status palsu aja yang ada, gigi palsu juga ada. Iya. Nah, ini misalnya gigi saya ini mau diganti pakai gigi tiruan. Saya giginya yang di atas itu ada 3, terus yang di bawah ada juga 3. Nah, gimana tarifnya itu atau sistem penggantiannya itu gimana Kak? Jadi Ya, untuk umur. untuk protesa gigi atau gigi tiruan itu bisa didapatkan di FKTP. Tadi kan saya sudah jelaskan, bisa didapatkan di FKTP dan FKRTL atau puskesmas dan di rumah sakit. Jadi untuk di puskesmas, Dokter keluarga enggak ya? dokter keluarga yang ada terdapat dokter giginya boleh. Jelas. Boleh. Jadi tarif di FKTP dan saya sebutnya ini aja ya.
tarif di puskesmas atau klinik dengan tarif di rumah sakit itu berbeda. Jadi tarif di fasilitas kesehatan tingkat pertama dalam hal ini puskesmas itu tarifnya maksimal 1 juta seluruh rahang gigi. Jadi per rahang itu, rahang gigi kan ada 2 rahang nih, rahang atas dan rahang bawah. Jadi setiap rahang itu di FKTP atau puskesmas dan klinik itu dijamin per rahang itu sebesar 500.000. Tidak melihat gigi nomor berapa. Jadi dia dijaminnya itu per rahang. Jadi rahang atas dan rahang bawah itu masing-masing 500.000 untuk tarif di puskesmas atau klinik. Ya. Jadi cukup langsung saja mengakses pelayanan di FKTP tempat kakak Ami terdaftar. Ya, tentunya akan diperiksa oleh dokter gigi. Jadi nanti di sana diberikan resep atau alat bantu protesa gigi tadi. Selanjutnya jika memang terdapat indikasi lain yang dibutuhkan tidak dapat dilakukan di puskesmas, kami itu akan dirujuk ke rumah sakit. Itu ke spesialis gigi prostodonsi namanya. Prostodonsi. Ya, pemirsa prostodonsi. Prosto ya. Oke, jadi di rumah sakit sendiri itu tarifnya berbeda. Tadi kan di puskesmas kan 1 juta, kan per rahang itu 500.000. Di rumah sakit itu tarifnya ada tambahan 100.000, jadi 1.100.000. Jadi masing-masing rahang 550.000. Kak, bahannya yang di puskesmas dan rumah sakit sama ya? Atau beda? Sebenarnya bahannya pasti sama. Sama-sama pakai semen. Adapun tadi yang jika tarifnya itu melebihi yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan, ya tentunya itu dapat ditanggung sama peserta atau asuransi kesehatan yang lain. Jadi ada lagi kakak. Nah ini maksud saya itu kayak kacamata, protesa gigi. Bisa nggak kita pergi sendiri ngurus dengan resep? Terus kita nanti datang ke BPJS Kesehatan mengklaim ini ikutan saya bisa digantikan gitu. Iya, jadi alurnya seperti pelayanan kesehatan yang lain. Tetap kita mengakses fasilitas kesehatan tingkat pertama tempat kakak Ami, kakak Imam terdaftar. Kemudian jika memang indikasi medis maka dirujuk ke rumah sakit yang kerjasama dengan. Nah kan itu kan dapat resep di rumah sakit itu arahkan ke optik. Jadi itu optiknya yang harus kerjasama ya? Iya, kalau optik. Tapi kalau protesa gigi itu cukup di rumah sakit ada. Di rumah sakit ada. Jadi di alat bantu kesehatan yang tidak disediakan rumah sakit itu hanya kacamata. Jadi diambilnya di optik yang kerjasama. Pemirsa optik yang bekerja jadi kalau dengan BPJS. Ya, jadi di wilayah Polewali kita ada 2 optik yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, yaitu optik internasional yang lokasinya itu di Polewali, kemudian optik 88 yang berlokasi di daerah Wonomulyo. Pemirsa, ini optik yang bekerja sama di alamatnya. Editor tolong. Optiknya ada 2. Optiknya di Polewali dan di Wonomulyo. Optik internasional dan optik 88. Oke, terus saya juga penasaran. Karena kalau tua itu pendengaran juga suka agak-agak tuanya ngadap ke sini ya. Siapa lagi? Kameramennya pasti pada muda juga. Itu kalau alat bantu dengar, bagaimana Kak? Apakah jadi alat bantu dengar alat bantu dengar itu hanya bisa di rumah sakit atau fasilitas kesehatan tingkat lanjutan yang bekerja sama dengan BPJS. Jadi untuk mendapatkan alat bantu dengar sama tadi harus ke puskesmas dulu alurnya kan, FKTP dulu, kemudian diberikan rujukan ke rumah sakit ke poli THT. Jadi alat bantu dengar itu diresepkan oleh dokter spesialis THT. Jadi untuk alat bantu dengar itu tarifnya sebesar maksimal 1.100.000 untuk tidak melihat telinga kiri maupun telinga kanan.
Oh, jadi kalau misalnya hari ini saya pakai telinga kiri. Telinga kiri ya. Jadi saya pakai Iya. telinga kiri. Telinga Berarti kiri. yang kanan nggak dipakai. Ternyata Bulan depan, tahun depan, oke, tahun belum depan, ya, belum tahun 5 depan ini telinga kanan saya sudah mulai juga. Bisa ndak? Untuk alat bantu dengar itu kan maksimal tarifnya kan 1.100.000. Jadi tidak membedakan posisi telinga kiri kah atau telinga kanan. Jadi kalau misalnya tahun ini Kakak Ami sudah mendapatkan alat bantu dengar sebesar 1.100.000, kemudian tahun depannya lagi 1 tahun kemudian telinga sebelah lagi terganggu, itu tidak dijamin, karena yang dijamin itu setiap 5 tahun sekali, tidak melihat posisi telinga. Namun jika di rumah sakit tarifnya itu tidak maksimal sebesar 1.100.000, misalnya nih di rumah sakit tarifnya hanya mungkin alat bantu dengarnya hanya 600. Ya. Jadi kan masih ada sisa nih. Oh. Jadi masih ada sisa dari Jadi masih ada Iya, saldo jadi ceritanya ya. jadi Saldo. masih bisa ditanggung sebesar 500.000 ya, 500.000, dan sisanya itu ya tentunya dijamin oleh peserta sendiri Karena ada ataupun riwayatnya ya. asuransi kesehatan yang lain. Terbaca Seperti ya itu, riwayatnya iya, ya, terbaca tentunya. Nah, ingat pemirsa, Sobat JKN. Nah, alat bantu dengar itu penggantian maksimalnya itu 1.100.000 setiap tarif ya, setiap 5 tahun. 5 tahun sekali. 5 tahun. 5 tahun sekali. Menarik Seperti itu. sekali. Sebetulnya masih banyak Iya. tahu Pak yang saya mau ingin tanyakan. Tapi karena kayaknya kru sudah mulai Iya. kasih tanda. Sudah Jadi untuk sobat durasi. JKN mungkin yang belum Krunya kasihan sudah Iya. kepanasan. Jadi yang untuk sobat JKN yang masih membutuhkan informasi terkait alat bantu dengar ataupun informasi lain seputar penjaminan JKN, silahkan dapat menghubungi kantor BPJS terdekat di wilayah sobat JKN berada. Dan mengakses kanal-kanal informasi Ya, betul, kesehatan. betul sekali. Bisa juga dibaca-baca untuk peraturan Menteri Kesehatan nomor 3 tahun 2023. Ya. Itu dia. Oke, karena matahari juga sudah mulai naik dan semakin panas sekali. Silakan Bu, Amit tutup. Ada saya yang tutup. Atau closing statement dari Kakak Ulfa. Sudah tadi. Oh, sudah tadi. Ya udah, berarti kali-kali jangan host yang tutup ya. Iya. Misalnya narasumber yang tutup. Silakan Ulfa tutup. Kali-kali lah. Oke. Terima kasih sobat JKN atas perhatian atau atas perhatian. Karena YouTube kita ini banyak sekali followersnya Kak, atau viewersnya. Jadi oke, kita cukupkan saja podcast kali ini. Sampai bertemu pada podcast selanjutnya. Tetap di Popo. Podcast. Podcast. Tok.